sini saya akan menjelaskan mengenai lipid. Lipid itu sendiri merupakan salah satu biomolekuler yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Salah satu bentuk dari lipid yaitu trigliserol dan lipoprotein. Oke, baik kawan-kawan. Di sini lipid itu sendiri memiliki sifat kelarutannya. Lipid itu larut dalam pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar ini maksud yaitu kloroform dan ether. Sedangkan lipid tidak larut dalam pelarut polar atau air. Lipid itu sendiri memiliki rantai karbon yang panjang. Lipid juga disebut sebagai lemak. Di sini, ketika lemak di dalam tubuh, dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Enzim lipase berperan untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Mengenai asam lemak itu sendiri merupakan sekelompok senyawa yang mempunyai rantai hidrokarbon yang sangat panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Sifat dari asam lemak ini dapat kita lihat dari rantai karbonnya, yaitu asam lemak ini dilihat dari sifat kejenuhannya di bagian kedua, yaitu sifat asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu memiliki rantai tunggal atau tidak rangkap. Sedangkan asam lemak tidak jenuh, dia memiliki rantai rangkap. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari asam lemak tak jenuh dan jenuh. Asam lemak tak jenuh contohnya yaitu asam oleat dan linoleat, dan asam lemak jenuh yaitu asam palmitat dan asam stearat. Baik, selanjutnya kita kembali lagi di klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid dibagi atas 3. Yang pertama, lipid sederhana. Contoh dari lipid sederhana yaitu lilin dan lemak. Yang kedua, lipid kompleks. Contoh dari lipid kompleks yaitu fosfolipid dan glikolipid serta lipoprotein. Dan yang ketiga yaitu lipid prekursor dan derivat. Contohnya itu gliserol, asam lemak dan steroid. Mengenai asam lemak itu sendiri merupakan sekelompok senyawa yang mempunyai rantai hidrokarbon yang sangat panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Mengenai asam lemak, proses pemecahan asam lemak menjadi bahan bakar dalam tubuh manusia melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap hidrolisis triasilgliserol. Tahap yang kedua yaitu aktivasi dan transport asam lemak. Dan yang ketiga yaitu tahap pemecahan asam lemak menjadi
asetil konsim A. Tahap ini melalui proses beta oksidasi. Di dalam proses beta oksidasi, dalam berupa asetil konsim A ini, asetil konsim A ini sendiri dalam transport asetil konsim A ini yaitu terjadi di dalam mitokondria. Dalam proses beta oksidasi, asetil konsim A ini melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap oksidasi atau dehidrogenasi. Tahap yang kedua yaitu tahap hidrasi. Dan tahap yang ketiga melalui oksidasi kembali. Dan tahap yang keempat atau tahap terakhir dinamakan dengan tahap dialisis. Sekian dari saya. Terima kasih.